bukan orang yang seperti teman-teman bully di. Bukan orang baik tapi bukan orang baik. Mencoba menjadi baik. Oke. Tapi saya rasa positif kok. Aku masuk ini auranya juga positif. Enggak ada negatifnya semua. Terus malah beda dengan saya loh, kelihatannya baik tapi menakutkan. Enggak, terus habis itu kan aku upload gaji sama juga tahu pasti yang dibully yang gaji itu kan Mas. Waktu itu kan di truk-truk itu kan ada yang komen emang gaji ini piro, terus tak bales kan. Itu juga bales kan aku. Tak uploadin slip gaji terus aku diem nggak ngomong apa-apa, aku nunjukin gini alhamdulillah aku ngono. Itu diupload sampai ke Lambe Turah, akun Instagram Lambe Turah. Sampai masuk media barang kok, media Indonesia, media internet. Iya. Bagus itu. Waktu itu 50 juta Mas. 50 juta itu. Dan di situ aku 8 bulan. Ya. 8 bulan di situ itu dapat berapa ya aku nggak terus begitu ingat. Paling banyak di Korea, maksudnya gaji terbanyak berapa? Gaji terbanyak 4,5 itu. 4,5 juta. 4,5 juta saat itu sudah kurs 50 lah. 12,7 berapa bentar? Ya. Tak hitung ya 4,5. Ya 50 lebih lah. Pas itu kotor Mas ya? 4,5 bersih. Bersih. Waduh lah itu minggu masuk terus itu. 4,5 dikali 12,7. Itu 50 juta. 57 juta itu terbanyak. Saya belum pernah mencapai segitu. Ada yang lebih banyak Mas. Bahkan sekarang pun yang gajinya 6 juta juga ada. Iya, karena gajinya kan lebih. Jam kerjanya panjang, mungkin kerjanya panjang dan sekarang basicnya pun sudah lumayan. Udah naik. Lemburnya juga lumayan. Banyak lembur. Oke Mas, lanjut kita ke Kisuksa. Enggak, pabrik ketiga? Pabrik ketiga. Belum tak ceritain loh pabrik ketiga. Kan ini kan pabrik ketiga di sini kan? Iya. Nah, Kisuksa. Kan ini ceritanya ke pabrik ketiga. Terus Kisuksa ya. Kisuksanya 1, 2 dan 3 ini dan juga pekerjaannya di pabrik ketiga ini gimana? Oh, kalau untuk Kisuksa dari pabrik pertama dulu aku Kisuksanya itu satu kamar, pas pertama kali datang itu hampir nggak dapat kamar, terus berantem akhirnya senior belani kan dapat kamar. Aku bertiga, aku sama Jenggo Suwaji sama Mas Kapip itu sekamar bertiga, tapi kamarnya gede Mas. Sama ini gedenya? 4 kali ini. Oh, 4 kali ini. Ya lumayan besar. Jadi tidurnya bisa dempet. Tidurnya yang dempet. Satu kamar berapa orang? 3 kan sekarang 1 ya? Sekarang 1. Sudah sendiri. Terus dulu kulkasnya juga ada kulkasnya 2 apa 3 itu, terus lemari ada banyak. Nah ini saran buat teman-teman yang baru datang, yang kemarin ngomong gini Mas. Gimana? Mas, saya Kisuksanya cuma 2 meter 2 orang, 3 meter persegi 3 orang. Nah jadi buat teman-teman yang baru datang itu memang seperti itu. Nanti kalau setelah 1 tahun 2 tahun senior kita pulang, sebenarnya bukan senior ya, teman kerja lah. Aku kalau katakan senior itu sedikit apa ya, di sini tuh ada medongkol gitu. Karena saya nggak pernah diajeni sama senior saya yang dulu. Jadi gitu loh. Mungkin Mas Hartono juga merasakan gitu, ya enggak? Aku enggak sih, seniorku baik-baik semua. Cuma aku pernah bikin konten senior itu karena cerita dari teman juga. Oh, dari teman. Curhatan teman. Kan kemarin ada banyak di TikTok itu sama tentang senior kayak gini-gini. Nah, kalau saya sih fakta, kalau nggak percaya nanti akan saya sepil ceritanya dengan teman saya yang satu pabrik, gimana senior saya membuli saya lah. Baru datang saja sudah welcome to neraka. Kenapa dia sampai betah 40-an tahun di situ, 14 tahun. Saya baru datang. Pabrik apa tuh saat pertama? Pabrik kimchi. Welcome to neraka lah. Saat saya mau pindah, selamat ya Anda terbebas dari neraka. Itu kan nggak abdol kan? Iya, berarti nggak pas lah. Nggak pas. Nah, oke, kita tidak lanjut masalah itu. Jadi teman-teman, lanjut ke Kisuksa kedua belum loh? Kisuksa yang kedua. Kisuksa yang kedua. Jadi masalahnya ini Mas, teman-teman itu kalau baru datang, Mas saya Kisuksanya kayak gini ngeluh tentang Kisuksanya, nggak ada pendinginnya, nggak ada nalonya, dan juga nggak ada jongki jampan, tidurnya kedinginan. Nah itu memang resikonya seperti itu. Nanti kita sudah dapat gaji kan kita harus beli sendiri Mas. Kalau jongki jampan beli sendiri. Kalau untuk penghangat kamar ini wajib sebenarnya. Ya. Kalau misal nggak ada, minta ngomong sama sajangnya. Harus ada. Kalau nggak ada ini menyangkut keselamatan kita, menyangkut hidup kita ini. Terus apa Mas?
Yang kita bahas lagi kedua. Di pabrik kedua. Iya, pabrik pertama juga belum selesai sebenarnya Mas. Itu aku dikasih asrama seperti itu karena pabrikku rame, aku nggak bisa bolos. Setiap bolos kan aku diparani Mas. Nah, asrama iya nang dhuwur pabrik asrama kan. Aku ngontrak sendiri sama temanku bertiga ya. Berapa? Kontraknya turun 350.000 sebulan. Listrik sama gas 150-an, jadi 500 ribuan. Wah, iya lumayan itu ya. 500.000 pengeluaran berapa orang itu? Apakah itu termasuk nggak bersyukur aku ya? Ya bersyukur lah harusnya. Bertiga. Udah dikasih asrama loh, aku keluar dari asrama loh. Ya mungkin karena kurang nyaman. Nggak bisa bolos. Nggak bisa bolos. Badan capek dipaksa kerja Mas, saking banyak lembur. Nah itu mungkin kejar target pabriknya. Terus habis itu udah pabrik kedua ya lanjut ya. Ya, pabrik kedua. Sambil ngomel nggak apa-apa Mas ini Mas. Oh enggak. Santai aja. Santai. Nikmati. Jangan kepemeh dewe. Terus di pabrik kedua itu sama aku pertama dapat kamar sendiri. Terus datang orang lagi disuruh pindah. Aku tidur sama seniorku. Terus sama temanku jadi bertiga tapi beda shift. Beda shift. Kalau yang pabrik pertama kan shift. Nah itu beda shift. Jadi jarang ketemu. Aku sama temanku yang satu shift. Di situ dipotong 15.000 buat listrik. Pabrik pertama tadi nggak ada potongan. Nggak ada potongan. Terus suasananya Mas, teman-teman itu kalau di baru datang khususnya untuk teman-teman yang jaket kuning ya. Jaket kuning itu karena banyak chat yang masuk ke saya pindah pabrik. Suasana di pabrik itu kalau belum bisa bahasa Mas, itu apa yang harus kita lakukan? Saat Mas Hartono datang dulu, kemungkinan masih sudah bisa bahasa, tapi kan belum bisa, terlalu. Nggak bisa. Apa yang harus kita lakukan Mas dalam suasana pabrik itu? Supaya menetralisir tidak kena marah ataupun tidak kena bully sama teman yang lama yang sudah tinggal lama itu Mas. Intinya kita harus beradaptasi lah. Cepat-cepat beradaptasi. Misal kita nggak tahu nanya, ini nggak bisa, aku nggak tahu ini gimana. Ya kok oke karejo juseo ngomong gitu aja. Kalau enggak ya nggak misal belum bisa bahasa mula untuk ngono kan pasti tahu teman-teman kan. Berarti kita harus pakai bahasa gerak. Kalau misal nanti ternyata teman-teman bikin kesalahan, ya teman-teman pasti kan bisa tahu mianeo kan bisa atau Joy Songamnida. Ya, benar. Orang sini menghargai banget, tapi setelah sampean ngomong Joy Songamnida, teman-teman harus konsekuensi juga, belajar gimana caranya untuk memperbaiki kesalahan. Maksudnya jangan mengulangi kesalahannya sama loh. Ya. Udah ngomong Joy Songamnida, besok bikin gitu lagi, besok lagi kan siapa yang gak marah coba? Ya, barang rusak. Maka dari itu buat teman-teman baik itu fishing ataupun manufaktur sama Mas ya. Sama Mas. Untuk hal bahasa dan menetralisir suasana dan adaptasi waktu baru datang. Iya, yang paling penting kita harus sabar. Misal dibentak juga kita tahu posisi lah di sini juga ibarat pangkat juga kan paling rendah tuh Mas. Iya makanya karyawan paling rendah, kerjaan paling berat. Dibentak namanya atasan bentak bawahan juga. Kadang kayak gini Mas, saya itu baru datang tapi disuruh sana, suruh sini, suruh sana, suruh sini. Apakah itu wajar sih Mas? Menurut Mas Hartono gimana? Yo wajar karena orang sini tuh pengen menguji orang ini pasnya ditaruh di mana. Nah, apa yang saya katakan benar kan? Mas Hartono pun juga bilang seperti itu. Cocoknya ditaruh di mana? Harus adaptasi dulu kerja di mana.